Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Qadir S, mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Makassar. Kali ini akan presentasikan Polisi Papar Kebijakan Publik mengenai tata kelola lingkungan hidup di Kabupaten Nrekang. Dalam penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan berkelanjutan, berwawasan lingkungan hidup harus memperhatikan tingkat kesadaran masyarakat dan perkembangan lingkungan global, serta perangkat hukum internasional yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Kesadaran dan kehidupan masyarakat dalam kaitannya dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup telah berkembang sedemikian rupa, sehingga perlu disempurnakan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup. Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah mewajibkan kepada para pemangku kebijakan yang berada di daerah untuk menyusun kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup. Nah, yang saya uraikan dalam latar belakang masalah bahwa lingkungan hidup merupakan segala sesuatu yang ada di sekitaran kita. Lingkungan hidup adalah sebuah kesatuan ruang dan segala benda dan makhluk hidup di dalamnya, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi keberlangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup yang lainnya. Itu dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Kondisi lingkungan saat ini semakin memprihatinkan. Hal ini dipicu oleh ulah manusia yang mengeksploitasi sumber daya alam dan lingkungan tanpa batas. Berkaitan dengan perilaku manusia terhadap kondisi sumber daya alam dan lingkungan yang cenderung tidak peduli, maka mengubah perilaku manusia menjadi prioritas utama dalam mengatasi krisis lingkungan. Kualitas lingkungan hidup sekarang semakin menurun karena tindakan eksploitatif terhadap alam yang berlebihan tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan dan fungsi ekologinya. Misalnya, penebangan hutan yang terlalu berlebihan itu kemudian dapat menyebabkan bencana banjir dan tanah longsor. Lemahnya kesadaran kita terhadap lingkungan hidup juga terjadi karena adanya anggapan yang memandang bahwa pemanfaatan alam bagi manusia itu merupakan hal yang wajar, padahal tidak. Nah, ini yang menjadi permasalahan pengelolaan hidup di Nrekang. Salah satu permasalahan lingkungan yang belum mendapatkan penyelesaian adalah persoalan tambang marmer di Buntu Batu, pembangunan PLTA di Buntu Batu, Nrekang, dan ekspansi perkebunan kelapa sawit asal Malaysia di Kecamatan Maiwa. Semua permasalahan tersebut menghadirkan dampak yang merugikan masyarakat akibat dari pencemaran limbah yang ditimbulkan dan kegiatan pertanian yang terhambat. Semua diakibatkan atas limbah produksi yang akan dihasilkan ketika ini beroperasi. Selain itu, kerusakan hutan di daerah ini menyebabkan berbagai fungsi hutan tidak lagi optimal. Sistem hidrologi menjadi berubah, banjir dan sungai-sungai besar terjadi hampir setiap musim hujan. Banjir yang terjadi diikuti oleh terjadinya erosi dan longsor, yang mengakibatkan berbagai malapetaka yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Seiring dengan rusaknya sistem hidrologi, terjadi pula kemarau dan kekeringan yang berkepanjangan. Selain merusak sistem usaha tani, kemarau panjang memicu terjadinya kebakaran hutan dan gejolak ekosistem lainnya. Nah, kerusakan hutan juga tidak hanya merusak tanaman dalam ekosistem hutan tersebut, tetapi berdampak luas pada sistem hidrologi, sistem lahan, dan sistem sosial, hukum, dan lain sebagainya. Dan dampak tidak hanya bersifat lokal, regional, dan bahkan global. Oleh karena itu, kerusakan hutan perlu mendapatkan prioritas utama dalam membangun lingkungan hidup yang sehat di Kabupaten Nrekang. Nah, selanjutnya kita masuk di rumusan masalah, identifikasi masalah. Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang mewajibkan kepada para pemangku kebijakan yang berada di daerah untuk menyusun kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup. Salah satu daerah yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu Kabupaten Nrekang, semakin gencar merumuskan kebijakan tentang tata kelola lingkungan hidup. Jika tidak ada kesinambungan antara berbagai pihak dan dalam daya mendukung terlaksananya suatu kebijakan, maka kebijakan tersebut akan berjalan dengan tidak seimbang dan timpang.
seperti yang terjadi pada perda tersebut. Tidak adanya harmonisasi antara pemerintah dan masyarakat, sehingga menjadikan perda ini kurang efektif dalam penerapannya di lapangan. Selanjutnya kita masuk bagian rumusan masalah kebijakan. Melihat pokok permasalahan yang mengacu pada kurang adanya koordinasi antara berbagai unit kesatuan di daerah, pada dasarnya pada polisi Sifaper ini ingin menunjukkan alternatif yang bisa dilakukan dalam rangka penyelesaian permasalahan tersebut sehingga didapatkan perubahan yang berarti bagi semua pihak. Nah, saya akan jelaskan di rumusan tujuan kebijakan. Nah, penerapan kebijakan lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang 23 tahun 1997 diperhadapkan pada berbagai persoalan mendasar. Kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup telah berlangsung lama, bahkan sejak sebelum diterapkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1982. Artinya kerusakan dan pencemaran yang telah berlangsung lebih dari 30 tahun lamanya yang diakibatkan kebijakan pemerintah pusat kemudian dengan otonomi dan desentralisasi menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten. Berdasarkan prinsip bahwa pemulihan terhadap kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup justru lebih lama untuk menghindari istilah tidak mungkin dari waktu yang dibutuhkan dalam proses pengerusakan dan pencemaran itu sendiri. Maka kebijakan lingkungan hidup melingkup rentang waktu yang cukup panjang, itu pun dengan optimisme yang tinggi. Oleh karena itu belum waktunya melakukan evaluasi, bahkan lebih daripada itu. Bukan pada tempatnya menuduh pemerintah daerah tidak mampu menangani masalah lingkungan, atau bahkan tidak pada tempatnya mengangkat persoalan pencemaran dan pengerusakan lingkungan hidup menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten Nrekang. Ya, Nrekang semata, tapi ini juga adalah bagian dari tanggung jawab masyarakat. Nah, kriteria keberhasilan sebuah kebijakan. Suatu kebijakan yang telah dirumuskan untuk kemudian dapat diimplementasikan memiliki kriteria dalam mengkategorikan apakah kebijakan tersebut berhasil atau tidak. Di antaranya kebijakan yang dilaksanakan pemerintah daerah serta diterima dan diterapkan oleh masyarakat. Selain itu, kebijakan itu dilaksanakan sesuai dengan tujuan kebijakan yang diharapkan. Dengan demikian, hal tersebut dapat menjadi indikator keberhasilan sebuah kebijakan melalui analisa atau analisis serta evaluasi kebijakan sehingga bisa segera diketahui dengan jelas apa kelebihan dan kekurangan, atau kita gunakan analisis SWOT. Nah, berbicara tentang alternatif kebijakan, ada deskripsi alternatif. Yang poin pertama itu saya memasukkan peningkatan dan mengembangkan pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan demi terwujudnya pembangunan yang berwawasan lingkungan. B atau poin 2, membina pengelolaan lingkungan yang berasaskan pada pelestarian kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan manusia. Poin C, meningkatkan kemampuan pengelolaan pembangunan dari seluruh aparatur pemerintah di daerah untuk menanggulangi permasalahan pengelolaan lingkungan hidup. Nah, poin D, meningkatkan kemampuan daerah untuk melakukan pembangunan yang berwawasan lingkungan melalui pendayagunaan sumber daya alam dan pembinaan sumber daya manusia sehingga semua paham apa porsi dan tugas masing-masing. Selanjutnya kita masuk ke perakiraan alternatif. Nah, poin pertama, pembangunan kesadaran dan kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan serta memelihara kelestarian sumber daya alam melalui berbagai bentuk penyuluhan dan penerangan, baik kepada aparat terkait maupun masyarakat untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemauannya dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Nah, poin kedua, bagaimana kemudian kita meningkatkan kesadaran bagi penduduk untuk mengatasi berbagai masalah yang mendesak terutama di lahan-lahan yang sedang mengalami kritis atau krisis. Poin C atau poin ketiga selanjutnya, pembinaan lingkungan pemukiman yang serasi dan sehat dengan menata lingkungan yang berdasarkan zona pemukiman dan pelestarian sumber daya alam serta kawasan-kawasan lainnya. Yang keempat atau poin D, mendorong dan meningkatkan peran serta dan fungsi pemerintah daerah dalam melakukan koordinasi keterpaduan lingkungan hidup di daerah yang meliputi pemanfaatan, pendayagunaan lingkungan, penataan, pengawasan dampak lingkungan, dan pengembangan kualitas lingkungan. Poin selanjutnya,
Pengendalian pencemaran lingkungan hidup untuk mengurangi kemerosotan mutu dan fungsi lingkungan hidup yang diakibatkan oleh semakin meningkatnya aktivitas pembangunan kayak misal pertambangan, perkebunan sawit dan lain-lain. Nah, poin selanjutnya mendorong dan membina penerapan analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL untuk setiap kegiatan pembangunan di daerah. Selanjutnya, penetapan sistem monitoring dan pengendalian pengelolaan lingkungan hidup di daerah. Yang selanjutnya mempertahankan dan menjaga kawasan hutan sebagai kawasan lindung sehingga sistem kehidupan di alamnya tidak terganggu. Nah, bahasan selanjutnya ini penilaian secara alternatif. Nah, terdapat beberapa penilaian yang bisa diangkat terhadap opsi yang diberikan di atas, beserta perbandingan yang akan dihadapi dalam penerapan peraturan tersebut, diantaranya yaitu konsekuensi dari opsi A adalah poin pertama, tidak memulai proses kebijakan dari awal sehingga efektif dalam penggunaan waktu. Selanjutnya memperjelas tujuan bersama ketika pengelolaan terhadap sampah, terhadap lingkungan dan sampah bisa diterapkan dengan baik akan meningkatkan pemahaman mengenai nilai penting dalam peraturan daerah ini terhadap kebaikan lingkungan hidup. Diperlukannya sejumlah biaya tertentu bisa bersumber dari dana pemerintah daerah maupun dana lembaga pendamping untuk mengembangkan suatu proses intervensi yang layak dan menjamin bahwa terciptanya internalisasi norma sosial yang baru. Nah, dari opsi B atau konsekuensi dari opsi B, perlu pelibatan dan komunikasi yang konstruktif dan intensif dari pengambil keputusan di pemerintahan daerah sehingga Perda secara integratif mendukung peraturan perundangan yang lebih tinggi dalam mengelola masalah lingkungan hidup. Selanjutnya, diperlukan waktu dan biaya yang banyak untuk proses mencapai kesepakatan terhadap materi-materi baru maupun untuk sosialisasinya yang mungkin akan setara dengan proses pembuatan peraturan-peraturan mengenai lingkungan hidup itu sendiri. Nah, pemilihan dari opsi C sebagai suatu solusi kebijakan memiliki beberapa konsekuensi sebagai berikut. Diperlukannya sumber daya, keahlian, waktu, dan dana yang lebih besar dibandingkan dari opsi A dan opsi B. Selanjutnya, penerapan opsi C secara konsisten akan menjamin terpenuhinya 5 aspek kunci dalam pengelolaan lingkungan hidup terhadap sumber daya alamnya, yaitu keputusan yang partisipatif, monitoring, norma sosial, dan sanksi sosial secara kontrol terhadap perilaku setiap individu, pemerintah, dan masyarakat secara umum. Selanjutnya, karena rancangan strategi yang dalam proses internalisasi norma menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari rancangan proses penyusunan peraturan daerah secara formal legal, maka dapat diharapkan bahwa penerapan peraturan daerah akan menjadi lebih efektif. Nah, rekomendasi yang masalah dalam polisi favorit ini berkenaan dengan kurangnya koordinasi antara pemerintah daerah dengan pihak swasta maupun masyarakat yang berujung kepada ketidakpatuhan masyarakat dalam menjalankan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tadi tentang pemerintah daerah mewajibkan kepada para pemangku kebijakan yang berada di daerah untuk menyusun kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup. Salah satu daerah yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan yaitu Kabupaten Rekang semakin gencar merumuskan kebijakan tentang tata kelola lingkungan hidup untuk menyelamatkan lingkungan hidup dari krisis yang mengancam. Kesimpulannya, policy paper merupakan dokumen tertulis hasil penelitian yang kami lakukan yang berfokus pada isu kebijakan yang spesifik atau tertentu, yang menyajikan rekomendasi yang jelas kepada pembuat kebijakan dengan mengikuti langkah-langkah dan struktur yang sesuai agar dapat menghasilkan hasil yang maksimal dan baik. Nah, semoga policy paper ini bermanfaat bagi teman-teman serta menambah wawasan pengetahuan dalam pengetahuan kita tentang lingkungan hidup. Mohon maaf atas kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.